warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat RSUD Banyumas, senang sekali pada hari ini kita bertemu lagi dalam acara Dopokan Putri Domas seputar materi dan informasi dokter dan orang-orang mumpuni di RSUD Banyumas. Kali ini perkenalkan, saya Ragil Trimulyani, pemandu acara pada hari ini yang akan membahas mengenai apa itu HIV/AIDS. Bersama kita hari ini sudah ada Dr. Hermono Setiadi. Selamat siang, dokter. Selamat siang. Oke, kali ini beliau yang akan mengupas tuntas mengenai HIV/AIDS. Dokter, HIV/AIDS itu kan sepertinya penyakit yang sangat mengerikan ya. Sebenarnya HIV/AIDS itu sendiri artinya pengertiannya apa, dok? Jadi kalau untuk HIV itu adalah singkatan Human Immunodeficiency Virus, yaitu suatu virus yang merusak sistem kekebalan tubuh manusia sehingga orang tersebut dapat mudah tertular penyakit infeksi yang dapat menyebabkan kematian. Sedangkan kalau AIDS adalah Acquired Immune Deficiency Syndrome, yaitu kumpulan gejala penyakit akibat menurunnya sistem kekebalan tubuh yang disebabkan oleh infeksi HIV tadi. Oke, HIV itu adalah virus yang menyebabkan penurunan imun orang ya, dok, imun manusia. Sedangkan AIDS itu adalah kumpulan gejala dari yang disebabkan oleh HIV itu sendiri. Betul. Virus tadi ya, dok. Oke, kalau penularannya sendiri itu dari mana saja, dok? Penularannya itu dari cairan tubuh manusia yang terkena HIV ya. Cairan tubuhnya itu bisa dari darah, dari semen atau sekret vagina, bisa juga dari air susu dengan cara melakukan hubungan seksual secara vaginal, baik atau oral atau anal, atau bisa juga dengan menggunakan jarum suntik secara bergantian, misalnya pada penasun, dan bisa juga dari ibu hamil dengan HIV kepada anaknya atau ibu yang HIV menyusui anaknya. Oke, untuk selanjutnya ada nggak sih, dok, tanda-tanda dari orang yang kena HIV itu sendiri? Tanda-tandanya tidak begitu jelas ya, tapi kalau ada orang dengan berat badannya turun drastis dalam waktu 1 bulan, bisa lebih dari 10%, yang awalnya bisa 60 terus tiba-tiba jadi 50 kg. Nah, kita bisa curigai ke sana dengan catatan orang tersebut pernah melakukan hubungan seks berganti-ganti pasangan atau dengan seks yang berisiko. Ada juga misalnya selain itu juga ada orang yang lidahnya putih, terus ada penyakit kulit, ada penyakit herpes yang bolak-balik hilang timbul, terus ada penyakit TBC, penyakit hepatitis, atau penyakit herpes di daerah kemaluan. Nah, kita bisa curigai ke sana. Kalau misalnya itu ada tanda-tandanya, berarti udah mengarah ke adanya penyakit ya, dok. Berarti sudah kemungkinan besar udah fase AIDS. Kalau yang baru terinfeksi sendiri itu ada nggak tanda-tandanya, dok? Kalau yang baru terinfeksi belum jelas tanda-tandanya. Jadi seperti paling ada kayak orang batuk pilek, terhadap kelenjar getah bening yang membesar di mana-mana, itu paling gejala seperti itu. Jadi belum jelas. Yang sudah jelas itu yang sudah stadium 3 yang tadi saya sebutkan tadi. Jadi kalau baru terinfeksi HIV aja bisa saja seperti orang sehat seperti kita ya, dok ya. Betul. Bisa aktivitas, bisa apa ya. Iya. Kalau sudah ada tanda-tanda, udah ada penyakit lain, itu yang nanti akan menjadi fase AIDS ya, dok ya. Iya. Oke, untuk tadi penularannya tadi kan dari hubungan seks ya, dok. Iya. Hubungan seks laki-laki perempuan, atau tadi yang disebut tadi kalau nggak salah adalah anal seks, itu maksudnya yang bagaimana, dok? Itu? Jadi anal seks itu biasanya untuk antara laki-laki dengan laki-laki, karena laki-laki tidak memiliki vagina, jadi hubungannya lewat dubur. Oh, lewat. Oke. Terus untuk pencegahannya sendiri, dok, supaya kita tidak tertular oleh HIV itu bagaimana, dok? Pencegahannya yaitu satu dengan ABCD, yaitu abstain ya, jadi kita jangan melakukan hubungan seksual. Terus B-nya faithful, yaitu kita harus setia dengan pasangannya, jadi dengan yang sah saja, jadi nggak usah ke mana-mana. C, kondom, jadi itu kita bisa menggunakan kondom kalau kita melakukan hubungan seksual yang berisiko. D-nya drug ya, jadi jangan menggunakan obat-obat narkoba suntik atau penasun. Kalau misalnya terpaksanya harus memakai, itu kan tadi dokter jangan pakai narkoba suntik. Kalau terpaksanya memakai jarum suntik yang bagaimana?
bagaimana yang aman dok? Jarum suntiknya sekali pakai dibuang, jadi jangan dipakai gantian itu. Oke, pakai jarum suntik yang sekali pakai ya dok. Iya. Kalau di layanan kesehatan sendiri biasanya kan suka nyuntik tuh dok, itu bagaimana dok? Aman nggak sih sebenarnya kalau jarum suntik yang ada di layanan kesehatan? Ya, saya kira sih aman saja ya kalau habis dipakai terus kita masukin ke safety box untuk dibuang dan nanti dimusnahkan dengan insinerator. Jadi jangan dipakai berulang untuk pasien berikutnya. Oke, kalau di layanan kesehatan berarti tidak pernah memakai jarum suntik satu untuk beberapa pasien ya dok? Iya. Satu jarum hanya untuk satu pasien ya dok? Ya. Kemudian untuk penularan tadi dok, penularan dari pasangan yang positif kayak gitu ya dok? Misalnya pasangannya satu positif, yang satunya enggak, itu bagaimana dok supaya nggak tertular selain dengan kondom kayak gitu? Ya, satu jalan diobati dengan ARP. Jadi kalau yang positif kita obati, nanti yang negatif tidak akan tertular dengan catatan setelah memakan obat 6 bulan ARP. Tapi sebelum 6 bulan dimohon untuk menggunakan kondom. Oke, untuk misalnya hidup serumah dengan orang yang kena HIV itu sendiri boleh nggak dok? Kemudian misalnya kita di tempat-tempat umum, kita kan nggak tahu ya, mungkin di kolam renang atau kita ke toilet umum ada yang habis memakai, ternyata orang itu adalah orang yang kena HIV/AIDS, kita kan nggak tahu ya dok. Itu bagaimana bisa menular lewat gigitan nyamuk? Mungkin kalau kita lagi di tempat umum banyak nyamuk, atau di kolam renang, atau yang ke toilet tadi saya katakan tadi, itu gimana dok? Jadi itu mitos ya, jadi kalau kita kegigit nyamuk kita nggak akan tertular HIV karena belalai nyamuk itu ada 2 saluran. Satu saluran untuk menggigit ya, dia mengeluarkan lendir dari nyamuk tersebut, sedangkan satu lagi saluran untuk menyedot. Jadi beda dengan jarum yang kita pakai, cuma satu lubang. Jadi kalau digigit nyamuk itu ya otomatis tidak akan tertular HIV. Demikian juga kalau kita di hotel misalnya duduk di kloset juga nggak akan tertular. Demikian juga kalau di kolam renang kita mandi bareng nggak apa-apa, karena di kolam renang itu jelas ada kaporit, jadi pasti hancur itu virusnya kalau sampai keluar di kolam renang itu. Jadi aman di situ. Oke, aman ya dok, tidak menular lewat gigitan nyamuk atau gigitan serangga lainnya berarti ya dok? Tidak lewat misalnya toilet bersama, berenang bersama juga nggak masalah ya dok? Oke, untuk selanjutnya, kalau kita ingin tahu, masyarakat di luar sana, sahabat sehat di Rumah Sakit Banyumas ingin tahu, kalau saya ingin tahu status saya kena HIV atau enggak, itu ceknya bagaimana dok? Lewat apa dan bisa dilakukan di RSUD Banyumas kah atau tidak? Ya, jadi buat sahabat sehat itu kalau pengen tahu tes HIV ya datang aja ke Poli PCT Rumah Sakit Umum Banyumas di Poli Rawat Jalan di lantai 3. Nanti mendaftar di sana, di pendaftar langsung ke Poli PCT, nanti ketemu dokternya. Oke, pengecekannya lewat apa dok? Diambil dari darahnya itu nanti kalau darah. Oke, jadi nanti kita tahu ya, kita dicek darahnya, kita tahu kita mengidap HIV atau tidak ya dok. Kemudian untuk pasien-pasien yang sudah kena HIV kayak gitu dok, itu sebenarnya mereka boleh menikah atau enggak? Misalnya yang masih single ingin menikah, terus mempunyai keturunan, itu sebenarnya boleh atau tidak? Untuk menikah boleh ya orang HIV, jadi silakan menikah saja. Cuman untuk mendapatkan keturunan sebaiknya diobati dulu selama 6 bulan atau sampai hasil lab viral loadnya negatif. Karena dengan cara seperti ini, insya Allah anaknya tidak akan tertular dari ibu yang menderita HIV tadi. Oke. Baik, laki-lakinya juga harus viral load-nya udah tidak terdeteksi ya dok. Kalau misalnya yang perempuan juga kalau ingin punya keturunan, baiknya juga viral load-nya sudah tidak terdeteksi ya dok, dan diprogramkan nih dok untuk kehamilannya ya dok. Oke. Untuk kerahasiaan mengetes HIV atau status HIV pasien itu, untuk kerahasiaannya sendiri itu bagaimana dok? Untuk status HIV-nya? Ya, jadi orang yang dites HIV di Rumah Sakit Banyumas itu aman, tidak usah takut karena hasilnya akan disimpan secara rahasia. Oke, berarti kerahasiaan dan status dia sebagai ODA itu dirahasiakan ya dok? Ada undang-undangnya ya dok ya untuk merahasiakan itu ya? Oke, untuk selanjutnya kalau sudah kena HIV, tadi kayaknya dokter
harus minum obat. Obat apa sih dok, dan bagaimana obat itu amankah untuk orang yang kena HIV/AIDS? Terus berapa lama harus minum? Kayak gitu, gimana dok? Dan di RSUD Banyumas sudah ada atau belum dok? Iya, jadi obat yang dipakai adalah obat ARV ya, antiretroviral virus. Obatnya banyak sekali. Silakan datang aja ke Poli PCT, nanti akan dijelaskan. Karena sebelum diberikan obat akan dites laboratorium dulu. Jadi obat-obat mana yang cocok untuk pasien HIV itu. Dan pengobatan itu seumur hidup. Oke, seumur hidup. Tapi biasanya kan mikir, aduh minum obat nih seumur hidup. Itu bagaimana dengan kondisi ginjal saya, hati saya, itu bagaimana dok? Ada pengecekan rutinkah atau tidak? Iya, jadi untuk pengobatan ya seperti kayak golongan nevirapin itu kan menyerang ke liver ya, kena liver. Jadi kita harus cek fungsi liver, SGOT, SGPT-nya gimana. Sedangkan untuk tenofovir itu akan mengena ke ginjal, jadi kita harus dicek fungsi ginjalnya gimana. Jadi semua akan dites dulu labnya, nanti dicari obat yang cocok untuk orang tersebut sehingga aman untuk dikonsumsi selama seumur hidup. Oke, berarti obat ARV itu aman ya dok, dikonsumsi untuk seumur hidup ya dok ya? Iya. Oke, untuk selanjutnya dok, mungkin ada pesan dari Dokter Hermono untuk sahabat sehat semuanya untuk cek HIV, walaupun mungkin saya nggak pernah ngapa-ngapain, saya setia dengan pasangan saya. Kayak gitu, ada pesan-pesan mungkin atau pesan untuk teman-teman ODA, untuk pasien-pasien ODA yang sudah berobat di tempat kita. Monggo dok. Jadi untuk yang pasien ODA, setelah dapat obat cobalah minum secara teratur, karena dengan pengobatan secara teratur ini akan menjadi sehat, kelihatan sehat seperti kayak orang normal. Terus makannya juga yang bersih ya, jangan yang kotor, karena kalau ada kuman masuk di makanan itu dimakan oleh bapak ibu yang kena ODA, itu bisa akan timbul penyakit, dan ini akan memperberat penyakit ODA-nya. Terus juga jangan stres kalau telah ketahuan bapak kena penyakit HIV, karena penyakit HIV itu bisa disupresi virusnya sehingga seperti kayak orang sehat, asal mau makan obat teratur. Terus yang ketiga, kita tenang, jadi nggak usah pusing, kita happy-happy saja ya. Berarti harus dibawa happy ya dok, walaupun minum obat setiap hari, tetap harus dibawa happy agar kesehatan dan imun juga naik ya dok ya. Betul, kalau perlu jalan-jalan ya dok ya, sering jalan-jalan healing ya dok ya. Oke sahabat sehat RSUD Banyumas, kita sudah berbincang-bincang begitu banyak mengenai HIV/AIDS itu sendiri. Saya akan sedikit menyimpulkan ini ya dok ya. Untuk HIV adalah virus yang akan menurunkan imunitas tubuh manusia. Sedangkan AIDS itu ada kumpulan gejala yang ditimbulkan oleh virus HIV itu sendiri. HIV itu dapat menular melalui hubungan seks, baik seks dengan laki-laki perempuan maupun laki-laki dengan laki-laki. Kemudian yang kedua adalah melalui jarum suntik pada pengguna narkoba suntik yang dipakai secara bergantian. Penularan berikutnya adalah melalui ibu saat mengandung bayinya, di mana ibu tersebut sudah terinfeksi HIV/AIDS saat mengandung, melahirkan maupun saat proses menyusui. Yang berikutnya bisa oleh produk darah, tetapi untuk PMI sendiri insya Allah sudah di screening secara ketat sehingga darah itu aman untuk bisa ditransfusi ke pasien yang membutuhkan. Untuk HIV sendiri itu dapat diobati walaupun obat yang diproduksi atau obat yang disediakan oleh pemerintah itu belum bisa membunuh virus, tapi bisa untuk mempertahankan hidup ODA agar bisa beraktivitas, agar bisa hidup layaknya orang normal lainnya. Pesan dari kami, jika Anda ingin mengetahui status HIV Anda, silahkan datang ke tempat kami di RSUD Banyumas di Klinik VCT, bisa cek HIV di sana untuk mengetahui status HIV Anda. Terima kasih kepada sahabat sehat RSUD Banyumas dimanapun berada yang telah mengikuti Dopokan Putri Domas kali ini. Mari kita selalu ikuti Dopokan Putri Domas di lain hari dan dengan materi yang lain.
Jika sahabat sehat RSUD Banyumas ingin memberikan usulan mengenai materi untuk topokan berikutnya, silahkan bisa cek melalui website RSUD Banyumas. Jangan lupa like, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.